wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarmu pagi ini? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu. Anak-anak, sebelum materi ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang kucintai, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kalian sudah tahu? Ya. 1. Selalu mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. 2. Memakai masker. Dan 3. Menjaga jarak. Anak-anakku yang kucintai, agar kalian paham materi pagi ini, marilah kita simak bersama-sama video berikut ini. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima dengan muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar anak-anak yang akan mengikuti kegiatan pramuka. Nah, pernahkah kamu mengikuti kemah pada kegiatan pramuka? Wah, rasanya pasti seru sekali ya. Ketika kegiatan kemah pada malam hari, biasanya mereka akan menyalakan api unggun. Api unggun ini dinyalakan untuk menghangatkan udara di sekitar. Ya, jadi ketika malam hari udaranya akan terasa lebih dingin. Nah, lalu api unggun ini dapat menghangatkan tubuh para anggota pramuka yang duduk di dekatnya. Berada di dekat api unggun dapat menghangatkan tubuh kita. Tahukah kamu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tubuh kita terasa hangat saat di dekat api unggun karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, di sini ada api unggun dan di sini ada orang-orang yang di sekitarnya. Nah, tubuh kita ini tidak menyentuh apinya, tapi tubuh kita merasakan panas apinya. Itulah yang disebut dengan radiasi. Jadi, perpindahan panas tanpa zat perantara. Apa saja contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi? Ya, yang pertama ada berada di dekat kompor, tubuh akan terasa hangat. Ya, kemudian berada di dekat api unggun, tubuh kita juga akan terasa hangat. Dan panas matahari dapat terasa sampai ke bumi. Bisa kita lihat di sini ketika berada di dekat kompor saat merebus air, saat menggoreng, itu tubuh kita tidak menyentuh apinya, tapi kita dapat merasakan panas dari kompor tersebut. Kemudian, berada di dekat api unggun seperti tadi, tubuh kita tidak sampai menyentuh sumber panasnya yaitu api, tapi kita bisa merasakan hangatnya atau panasnya api tersebut. Dan juga panas matahari. Matahari itu letaknya sangat jauh dari bumi. Nah, akan tetapi panas matahari itu dapat menjadi sumber energi panas bagi bumi. Dan kita tidak sampai menyentuh mataharinya, tapi kita bisa merasakan panasnya atau hangatnya matahari tersebut. Seperti ini, menjemur pakaian yang tadinya basah, lama-kelamaan akan kering. Ini karena panasnya matahari. Kemudian, kita dapat menghangatkan tubuh kita saat berjemur di pagi hari. Dan juga para pembuat ikan asin memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan ikan asinnya. Dan masih banyak lagi ya panas matahari yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.
Jadi cara perpindahan panas yang sudah kita pelajari itu ada 3. Kita akan ingat kembali ya. Yang pertama ada perpindahan panas secara konduksi. Kemudian ini adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Ini konduksi ya. Jadi tanpa ada perpindahan zat perantara. Nah, kalau konduksi ini zat perantaranya adalah logam. Kemudian ada konveksi. Kalau konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kalau konveksi, zat perantaranya ikut pindah. Kalau konduksi, zat perantaranya tidak ikut pindah. Kalau konduksi, biasanya zat perantaranya adalah benda padat. Kalau konveksi, perantaranya adalah biasanya benda cair dan benda gas. Dan satu lagi yang baru kita pelajari, radiasi. Kalau radiasi, perpindahan panas tanpa zat perantara. Apa contohnya? Kita ingat kembali ya. Kemarin kita sudah melakukan percobaan yaitu mengaduk atau memasukkan sendok stainless ke dalam gelas yang berisi air hangat. Sendok yang tadinya dingin saat dimasukkan ke gelas itu akan terasa hangat. Ini perpindahan panas secara konduksi. Begitu juga saat kita mengaduk bubur panas atau misalnya saat menggoreng minyak, spatulanya atau sendoknya ini tadinya tidak panas. Tapi ketika terkena yang panas, cairan panas seperti air panas atau minyak, ini panasnya akan berpindah ke sendoknya ya atau ke spatulanya. Ini adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Kemudian perpindahan panas secara konveksi. Nah, contohnya ini. Saat kita merebus air yang tadinya dingin, lama-kelamaan airnya akan mendidih. Begitu juga dengan minyak. Pertama-tama minyaknya tidak panas, tapi saat sudah terkena api, lama-kelamaan minyaknya akan panas. Akan terjadi pertukaran antara partikel yang belum panas dengan partikel yang sudah panas. Begitu terjadi terus-menerus sampai air atau sampai minyaknya panas. Dan juga ada peristiwa angin darat dan angin laut. Ya. Kemudian radiasi. Nah, radiasi ini contohnya saat kita berada di bawah sinar matahari kita akan terasa hangat atau kalau siang hari kita akan terasa sangat panas. Padahal mataharinya sangat jauh dari bumi. Kemudian saat menjemur pakaian dan juga saat kita berada di dekat api unggun. Jadi, ini adalah cara-cara perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang kalian baca teks di bawah ini dulu ya. Kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Setelah kalian baca, yuk kita temukan informasi penting dari teks ini. Kemarin kita sudah mempelajari caranya, kita akan ingat kembali, kita akan coba kembali untuk menemukan informasi penting pada teks ini. Informasi penting dari teks. Nah, yang pertama kita tulis dulu judulnya ya, yaitu perpindahan panas secara radiasi. Baru setelah itu kita tentukan informasi penting dulu dari paragraf yang pertama. Siapa yang tahu apa informasi penting dari paragraf pertama? Ya, informasi penting dari paragraf pertama adalah radiasi adalah perpindahan panas secara pancaran tanpa zat perantara. Kemudian, informasi penting dari paragraf kedua. Adakah yang tahu? Benar, informasi penting dari paragraf kedua adalah panas matahari dapat terasa di bumi karena perpindahan panas secara radiasi. Kemudian, informasi penting paragraf ketiga adalah menjemur pakaian dan tubuh terasa hangat di dekat api unggun adalah contoh peristiwa radiasi.
Sudah ingat lagi ya, bagaimana cara mencari informasi penting dari dalam teks? Kalian dapat melatihnya terus agar kalian dapat lebih lancar untuk mencari informasi penting di dalam teks. Banyak-banyak membaca ya, Nak. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Materi hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.